Iya, jadi waktu itu saya kan hidup di sebuah kampung kecil ya, di Temanggung namanya itu di kota Tembakau gitu. Jadi pernah itu Temanggung itu buat syuting gitu. Kalau nggak salah filmnya Abbas Akub judulnya Apanya Dong yang main di Tipuspa waktu itu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari lokasi syuting ya, Mas? Iya nih lagi syuting. Makasih banget loh waktunya. Akhirnya alhamdulillah syuting. Ya sama-sama Mbak, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kangen banget ya, udah lama gak kerja bareng. Ya, Mas Guntur, kedengeran gak semuanya? Halo? Udah lama banget ya. Terakhir apa ya? Bagus ya. Jelas bagus. Jelas ya, oke. Mas lagi syuting apa sih? Film apa? Judulnya apa nih sekarang? Lagi syuting film Backstage judulnya. Oh, Backstage ya. Insya Allah nanti kita ketemu ya di proyek. Jadi kan ya kita ya? Insya Allah, semoga ya. Udah lama gak ketemu minta doa teman-teman. Insya Allah nanti sama Mas Guntur nih kita akan kerja bareng lagi OTW nikah. Minta doanya mudah-mudahan jadi. Mas Guntur, gimana sih ceritanya kok jadi kecebur jadi sutradara? Hebat pula. Ceritanya sih seru ya, panjang sebenarnya. Jadi kalau boleh bercerita dari zaman dulu masih kecil, jadi sebenarnya ada 3 fase sih. Kalau saya lihat itu waktu itu kehidupan saya itu waktu termasuk masih kecil tuh dulu. Iya kenapa? Termasuk menulis gak? Saya belajar, Pak. Belajar menulis. Oh, belajar menulis, oke. Iya, dan sampai sekarang nggak pinter-pinter nih. Aduh, Mas Guntur merendah. Terus gimana Mas? Sampai bisa ke film akhirnya? Iya, jadi waktu itu saya kan hidup di sebuah kampung kecil ya. Di Temanggung namanya itu di kota Tembakau gitu. Jadi pernah itu Temanggung itu buat syuting gitu. Kalau nggak salah filmnya Abbas Akub judulnya Apanya Dong yang main di Tipuspa waktu itu. Oke. Nah suatu saat saya kelas 4 atau kelas 5 lupa saya. Nah saya tuh pulang di alun-alun lapangan itu ada syuting tuh saya nongkrong gitu. Saya ngelihat, oh syuting tuh kayak gini gitu. Mondar mandir diulang gitu. Dan zaman dulu kan belum ada kayak sekarang gitu ya. Belum ada monitor, belum ada apa. Jadi sutradaranya itu pokoknya gampang itu. Pakai handuk sama pakai topi pet gitu katanya, itu sutradara gitu kan. Terus satu lagi, oh itu kameramen sama kamera. Terus oh itu artisnya gitu. Nah saya lihat oh seru banget gitu. Nah terus kemudian gak lama itu di alun-alun suka ada kegiatan seni gitu. Ada kayak ketoprak gitu. Terus kebetulan rumah saya kan sebelah alun-alun itu di Kepatihan namanya. Nah saya suka nonton mereka manggung gitu, bagaimana mereka belajar staging, acting gitu. Karena kebetulan salah satu anak pemain ketoprak itu teman saya di SD gitu. Udah saya nongkrongnya seru banget. Sampai satu cerita yang saya berulang nonton itu kalau nggak salah, waktu itu film apa lupa saya, Lahir Dalam Kubur atau apa gitu. Waduh, teringat-ingat masih kecil. Iya, sampai akhirnya SMP saya jadi punya hobi nonton sebenarnya. Karena menurut saya menonton itu lebih mudah kita ingat daripada yang lain gitu. Kita tinggal duduk terus kita menikmati gitu, terus terekam di sini gitu. Jadi kalau nonton film silat pulang-pulang jadi bisa silat gitu. Nonton film apa jadi gitu. Jadi ya itu sih dulu perjalanan menonton itu menyerukan seru gitu. Sampai satu titik saya nonton film kalau nggak salah Jurassic Park saya. Pertama kali itu saya benar-benar tertarik terhadap dunia filmmaking itu di situ. Jadi saya nonton dan saya benar-benar terpesona dan saya merasa yakin gitu. Apakah ini benar ya zaman dahulu itu seperti ini gitu. Ada dinosaurus yang seperti itu, apa semuanya itu membuka pikiran-pikiran saya untuk mencoba untuk wah aku harus belajar nih apa yang terjadi di dunia ini gitu. Pulang-pulang saya nonton. Saya tanya ke bapak saya gitu, Pak saya mau akses dong, kan bapak dulu kerja di Pemda gitu, saya mau masuk ke perpustakaan Pemda, saya mau baca, saya bilang.
Kemudian saya dikenalkan salah satu pengurus perpustakaan situ. Jadi setiap pulang sekolah, saya pasti nongkrong di perpustakaan itu untuk membaca banyak hal di situ. Dan ternyata, Masya Allah, namanya buku itu memang jendela dunia ya. Saya membaca Jules Verne itu ya Mbak, 1001 Jalan ke Roma, itu seru banget tuh. Oh kalau ke sini berarti ke sana. Kalau plot yang ini berarti ketemu sama ini. Itu seru banget. Baca Lover Du Entengui, baca Hardy Boys, macam-macam waktu itu. Dan, itu kelas berapa tuh Mas Guntur akhirnya? Itu apa Mbak? Yang mulai ada keinginan akhirnya kan pengen jadi sutradara gitu ya, untuk di filmmaking nggak cuma nonton gitu. Jadi dari hobi ya teman, dari hobi. Nah, saya sampai nonton Jurassic Park itu sampai saya tungguin sampai selesai itu. Yang lain udah pada pulang, saya lihat siapa sih yang bikin gitu. Oh Steven Spielberg gitu. Terus saya lihat kru-krunya. Ada ratusan orang gitu di scroll gitu ya. Terus yang menarik itu adalah ternyata filmmaking itu tidak cuma sekedar orang seni gitu. Oh ada penulis naskah, oh ada ahli budaya, oh ada ahli antropologi, ada biologi, zoologi, ada dokter, ada teknik, buset. Ini banyak film ini nggak main-main nih. Melibatkan banyak aspek pendidikan ternyata. Dan ternyata setelah saya baca lagi, wah ternyata mereka harus riset, mereka harus menghadirkan teknologi baru dan itu sangat menarik buat saya gitu. Makanya sampai akhirnya saya jadi wah kayak seru nih bikin film gitu sih. Mas, itu sih awal mula saya. Film itu kan sama seperti ini ya. Maksudnya kalau buat Asma ada persamaannya dengan menulis gitu. Jadi menjahit. Bedanya mungkin kalau yang satu menjahit bab demi bab, ini menjahit scene demi scene gitu ya. Menjahit gambar visual gitu kan. Apa sih yang diperhatikan untuk film yang bagus nih? Sebelum nanti kita teman pasti kepo kan, pengen tahu gimana caranya biar buku bisa difilmkan dan lain-lain. Kalau dari segi sutradara nih menjahit adegan, nah ini kan kayak tulisan ya Mas ya? Ada persamaannya. Syarat utama bikin film yang bagus adalah cerita yang bagus. Mutlak itu, mutlak. Kalau cerita nggak bagus, nggak akan terjadi film yang bagus. Makanya saya sangat percaya dengan tulisan-tulisan yang bagus, yang sesuai dengan kalau saya baca terus saya baca terus-terusan nggak berhenti gitu tuh. Insting saya wah ini bagus. Nah cerita apa yang bagus ya itu yang penting kan sebenarnya gitu kan. Nah kalau saya sendiri saya senang banget membaca atau memfilmkan naskah yang saya baca itu yang pertama adalah yang itu yakin terjadi di masyarakat gitu. Karena buat saya membuat film itu adalah bagaimana meyakinkan orang untuk melihat sebuah hal yang realis gitu, yang nyata. Jadi ketika orang nonton film itu tidak berjarak gitu. Orang nonton film, oh itu gue, oh itu saya, oh saya pernah mengalami itu. Nah itu penting buat saya. Bagaimana menangkap karakter, emosi, plot, cerita yang orang nonton itu merasakan adalah bagian dari film itu, cerita itu. Nah di situ hal yang utama tuh Mbak. Kedua adalah film ini memiliki nilai kebaruan gitu. Apa sih kebaruan dari film ini? Apa sih yang ditawarkan dari film ini gitu? Apa sih yang ditawarkan dari cerita-cerita ini gitu? Nah makanya saya dengan Mbak Asma udah berapa kali kita ya kerjasama ya. Saya merasakan hal-hal yang kebaruan di situ tuh. Ini ada hal yang baru nih. Oh waktu bikin Assalamualaikum Beijing itu adalah ada hal ini yang harus aku sampaikan nih gitu. Oh ketika bikin yang Love Spark in Korea, oh ini mewakili genre milenial nih, bahwa oh ini di Korea seperti ini gitu. Ketika bikin cerita laki-laki biasa nih loh, ada loh orang seperti ini nih ada loh gitu, kayak gitu tuh. Itu buat saya itu mewakili karakter-karakter yang ada di masyarakat Indonesia gitu. Yang akhirnya kita balut dengan cerita yang sangat apik gitu ya. Terus akhirnya terjadi sebuah skenario, terus dijahit gitu. Nah bedanya menulis dengan film adalah bagaimana film adalah merangkai gambar kan Mbak ya, scene adegan gitu. Jadi sebuah bahasa hidup gitu, tafsirnya seperti itu. Mungkin kalau analoginya itu bakso sama soto kali menurut saya. Kalau menulis bakso sama-sama enak, ada meatballnya, ada kuahnya, ada pakai kecap, sambal. Soto sama, ada ayamnya, ada suirannya, sama. Tapi beda tampilannya, sama-sama memuaskan, seperti itu sih sebenarnya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Jadi
Jadi buat teman-teman ya yang baru bergabung, saat ini kita bersama dengan Mas Guntur Suharjanto. Mas Suharjanto, manggilnya Mas Suharjanto ya? Aku masih kagok terus. Suharjanto aja lah. Suharyanto berarti ya harusnya ya? Ya. Ya, Mas Guntur ini kan sudah kemarin itu berapa film ya yang hitsnya banyak banget. Ada Ayat-Ayat Cinta 2, ada Assalamualaikum Beijing, ada 99 Cahaya di Langit Eropa ya, ada Jilbab Traveler, Cinta Laki-Laki Biasa. Biasanya Mas Guntur kalau misalnya terkait novel nih, kan berarti banyak juga adaptasi ya. Yang dengan Asma ada novel, ada cerpen. Yang dengan Hanum Rais ada novel, ada cerpen. Apa sih perbedaannya sehingga teman-teman nih yang hadir kan saat ini kita di Zoom nggak banyak Mas. Jadi hanya 21 orang, tapi kita di live di Facebook ini ditonton ratusan orang dan biasanya komennya tuh bisa sampai ribuan gitu komen di Facebook di KBM. Berapa Ten sekarang yang nonton? Sekarang untuk komen sebentar udah sampai baru di 392. Tapi share-nya udah banyak, terus banyak juga yang nonton bareng. Jadi nge-share di grup-grup yang lainnya. Oke. Mas, kan di antara teman-teman yang hadir ini di KBM ini ada yang novelis, ada yang cerpenis ya. Biasanya apa sih yang berbeda ketika sebuah cerpen diangkat ke layar lebar sama sebuah film diangkat ke layar lebar? Sebuah novel, novel atau cerpen? Ya, saya udah berapa penulis berarti ya. Ini lumayan banyak ternyata. Saya udah bekerja sama dengan Mbak Asma 3 film ya kan. Fuadi juga kan? Beijing, Spark ya kan. Terus nih sekarang lagi sama Fuadi nih sekarang. Ranah 3 Warna. Yang harusnya rilis Lebaran ternyata pending karena COVID gitu. Jadi belum tahu kapan mau rilis. Dengan Hanum Rais sudah juga dan dengan Kang Apik juga udah gitu. Oh iya, udah. Saya tuh iya. Jadi udah 4 penulis besar Indonesia yang saya kerjasama untuk menulis menjadikan sebuah film gitu novelnya gitu. Jadi menurut saya basic dalam sebuah novel itu udah menjadi sebuah kesatuan utuh cerita gitu. Okay. Which is pertama dibaca pasti udah enak, terus kedua bestseller semuanya gitu. Kebetulan yang saya bikin bestseller semuanya gitu. Jadi yang paling penting sebenarnya ketika menemukan sebuah novel gitu adalah ruh ceritanya gitu. Novel ini apa sih sebenarnya? Kalau film tuh apa sih big picture-nya film ini gitu. Kalau novel apa ya Mbak ya namanya? Novel ini sih apa sih sebenarnya yang mau disampaikan ya kan? Nah, menurut saya kekuatan yang paling penting dalam sebuah novel itu kan selain cerita adalah karakter ya. Karakter itu harus ngikat tokohnya, penokohan. Nah, apa sih tokohnya? Apa yang mau disampaikan tokohnya? Apa sih yang jalan cerita tokohnya? Peristiwanya apa kayak gitu. Nah, sama. Jadi ketika dalam novel itu ada tokoh, ada karakter, ada peristiwa, ada bab gitu kan. Di film juga sama. Ada scene, adegan, ada karakter, journey, ya kan. Terus ada twist, ada midpoint, ada final act, sama ada konklusi. Sama sih sebenarnya kayak gitu. Nah, buat kenapa Mbak? Nggak, jadi kalau novel biasanya kan banyak yang bilang kok novelnya beda, nggak semuanya diangkat. Kalau novel mau nggak mau kita harus milih ya Mas. Milih adegan. Kalau cerpen biasanya kita nambahin ya. Betul. Pengalaman saya membuat film dari novel gitu. Awal-awalnya kan semua orang bilang, oh loh ini nggak sama nih. Film sama novelnya. Nah, sebenarnya kayak tadi kembali ke analogi tadi bahwa ada soto, ada bakso gitu. Ya kan? Sama-sama enak, sama-sama memuaskan tapi mediumnya berbeda. Membaca novel, kita sekali punya novelnya, kita bisa ngulang-ulang. Wah, kita kasih pembatas buku, kita ulang lagi. Sekali nonton film, kita nggak bisa mengulang di bioskop. Nah, ini perbedaan utama ketika bahasa visual dengan bahasa baca tulis ya Mbak ya kan. Nah, kenapa di film itu harus intens akhirnya gitu. Misalkan kayak novelnya Mbak Asma gitu ya yang beratus-ratus halaman itu ya kan. Kan nggak mungkin semuanya kita tuangkan dalam film. Betul, gitu. Format 100, sampai 120 menit kita ya. Betul, dengan durasi yang terbatas 120 menit. Nah, tugas filmmaker adalah bagaimana mencari ya kan dan menampilkan ruh yang ada di dalam novel itu, gagasan-gagasan besar yang ada di dalam novel itu, plus memberikan sebuah khasanah baru, point of view yang baru. Ini penting buat saya.
Jadi kalau film plek ketiplek sama novel ya ngopo di film gitu kan. Tapi ketika film itu bisa memberikan wawasan baru, khasanah baru, point of view baru, pandangan baru terhadap karakter atau terhadap peristiwa, nah itu baru bagus buat saya. Nah itu kita sama-sama kerjasama kan Mbak akhirnya ya. Kita mencoba bedah, oh plot ini ternyata kalau buat film malah nggak jalan. Oh karakter ini bisa dikembangkan ternyata. Nah itu kan yang kita terjadi waktu itu ya. Iya. Di situ. Nah itu yang menarik untuk menjadi sebuah film sebenarnya. Penawaran baru yang tidak keluar dari dunia roh novelnya, tapi memberikan hal yang positif dan besar gitu terhadap karya novelnya. Itu sih Mbak. Oke, jadi nggak masalah ya Mas, baik cerpen yang diangkat ke film gitu ya, atau novel yang diangkat ke film gitu ya. Perbedaannya mungkin kalau di cerpen karena sedikit kita mau nggak mau harus nambah-nambahin adegan ya, kayak waktu Cinta Laki-Laki kan. Konfliknya harus waktu kita tambah. Cinta Laki-Laki biasa, betul. Itu dulu kesulitannya karena cerpen. Jadi ini harus diapain nih, harus dieksegret gimana nih, itu kan gitu PR-nya itu kan dulu. Kalau ketebalan, apa nih yang harus kita buang, gitu sih. Makanya dengan durasi yang terbatas ini benar-benar kita harus teliti dan cermat apa yang harus kita sampaikan sih di situ gitu. Baik ya, buat teman-teman tadi kita selama ngobrol ya ada beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama kebiasaan membaca Mas Guntur ya. Mas berarti novelnya baca, kalau pas adaptasi novel baca penuh ya novelnya ya? Wah sampai berulang-ulang tuh Mbak. Nah sampai berulang-ulang dan kadang, saya kayaknya Mas Guntur suka ditanda-tandain gitu kan? Iya, jadi saya biasa baca novel pertama run through gitu ya. Baca run through, setelah itu baru tuh saya baca lagi. Maksudnya apa sih bab 1 ini? Oh maksudnya apa sih bab 2 ini? Kadang terus habis itu kayak kita baca buku biasa gitu. Tadi saya kasih tanda kecil-kecil, marking. Oh ini ternyata midpoint-nya di sini. Oh ini karakter journey-nya mengalami peristiwa di luar eager-nya di sini gitu. Saya kasih tanda-tanda itu. Terus kemudian kadang saya bikin summary gitu. Dalam sebuah catatan kecil gitu. Perjalanan karakternya si A ini ternyata seperti ini dalam novel. Oh B seperti ini. Jadi dalam film tuh saya selalu membuat kayak tangga dramatis karakter gitu. Bahwa karakter A itu journey-nya seperti ini. Eskalasinya seperti ini. Betul. Itu hal yang saya selalu lakukan secara paperwork-nya untuk mengerti sebenarnya apa sih maksudnya perjalanan peristiwa dan karakternya seperti itu. Iya, nah buat teman-teman mengamati ini sebetulnya hal yang saya bayangkan kalau bisa diterapkan oleh seorang novelis dalam editing naskahnya, ini kan karyanya hebat banget nih, ya kan Mas ya? Untuk mengamati bahwa di bab 1, bab 2 dari mulai eskalasi konflik gitu kan, ya kemudian perkembangan karakter ya diamati gitu ya. Oke. Kemudian Mas ada ini enggak? Saya yakin kan pernah juga Mas Guntur misalnya baca karya-karya gitu ya dari penulis-penulis muda gitu ya. Udah pernah garap karya teman-teman yang Wattpad belum sih? Betul Mbak. Iya, lagi mencari sesuatu yang baru dan fresh gitu saya. Masa kita kalah sama Korea gitu kan? Itu apa nih? Kita gali nih. Saya malah sebenarnya kalau memang ada yang berminat nanti mengemailkan ke saya cerita-cerita atau apa, saya mau baca itu. Oke, kalau gitu langsung aja Mas. Emailnya Mas Guntur apa nih? Tendi bisa dicatat di chat nih. Jadi teman-teman bener ya Mas, ntar diserang sama KBM nih. Mau Mbak. Silakan. Jadi teman-teman yang punya cerita, karena sutradara itu dekat banget sama produser dan pastinya sering ya Mas ditanya, misalnya ada cerita apa nih yang menarik gitu kan, atau pengen garap apa gitu kan? Mereka gini bilang lagi malah, apa nih yang baru nih? Cerita apa nih yang membawa kebaruan? Itu kan yang paling penting itu sebenarnya. Nah itu Mbak, itu yang ditunggu sebenarnya. Nah itu kan kita nggak pernah tahu nih dari penulis-penulis muda ini ya kan. Apa ini? Tiba-tiba muncul sesuatu yang bisa besar kan gitu Mbak. Iya. Jadi silakan teman-teman ya nanti boleh Mas ya di emailnya Mas Guntur. Boleh ya. Silakan. Guntur@gmail.com. Guntur itu digabung ya Mas ya? Digabung Mbak, iya. guntur@gmail.com. Oke. Nah itu ya, udah di chat tuh ke everyone tuh. Ya, jadi silakan ya bisa mengirimkan karya. Kalau enggak mungkin sinopsisnya dulu atau premisnya dulu ya Mas ya. Premisnya dulu ya, yang penting premis sih, jangan premis yang panjang. Betul. Nah, premis itu apa sih Mas? Jadi premis itu kan satu kalimat ya? Summary cerita dalam satu kalimat ya? Summary cerita ya. Ya mungkin bisa agak panjang dikit menjadi sebuah outline juga nggak apa-apa sebenarnya gitu. Oke. Tapi yang jelas maksudnya apa ini gitu kan?
ruhnya apa yang mau disampaikan kan gitu kan Mbak. Okay. Perjalanannya seperti apa? Seperti itu. Punya keluhan nggak terhadap tulisan-tulisan misalnya Mas lagi hunting kemudian baca-baca tulisan teman-teman penulis muda gitu ya, apa sih yang miss gitu, apa sih yang misalnya harusnya ada dalam sebuah tulisan sehingga dia menarik untuk difilmkan, tapi seringkali misalnya Mas beberapa kali misalnya baca kemudian kecewa gitu. Kebanyakan menurut saya kurang riset. Oke. Kurang banyak riset. Karena saya sendiri kalau bikin film apapun itu saya pasti riset gitu. Misalkan kayak dulu bikin apa ya sama Mbak Asma langsung ke Beijing gitu kan. Iya. Saya langsung riset itu. Oh karakter Rania itu kayak apa. Saya riset tuh. Mas assalamualaikum. Ya kan? Asma ya. Rania. Asma Nadia. Rania itu Lost pakai iya lupa saya. Kebanyakan film sama Mbak Asma ini. Itu saya cari tahu nih. Oh si Asma ini ternyata dia penulis, ya kan, penulis lepas. Nah, penulis lepas tuh kayak apa gitu kan? Oh, dia suka ngirim kolom ke surat kabar. Oh, dicari lagi kebiasaan dia hunting berita kayak apa. Saya cari lagi gitu. Oh, mau syuting di Beijing kayak apa? Saya cari semuanya, ya kan. Oh, ternyata dia punya penyakit ini ya. Kita riset ke dokter, ketemu ini itu. Nah, itu untuk pengkayaan karakter dan isi kalimat dan isi dialog akhirnya menjadi sebuah hal yang realis gitu. Bukan menye-menye nggak ada isinya kan gitu kan. Kadang permasalahan di kita kan nulisnya panjang, lebar tapi nggak ada isinya. Itu yang paling jadi kosong kan gitu Mbak. Nah mungkin cara ngisi muatannya itu dengan banyak riset itu sih gitu. Jadi lebih karena kuat, itu akan membuka banyak wacana. Pasti akan lebih kuat saya yakin. Kalau apalagi kalau kenapa Mbak? Kok nggak jelas? Kalau apa tadi Mas? Apalagi kalau apa tadi Mas bilang? Oh ya, apalagi kalau memang itu ditulis dari kayak Mbak Asma punya pengalaman personal terhadap karakter itu ya. Artinya itu kan modal dasar yang sangat kuat gitu kan. Yang Mbak Asma waktu yang yang Rania itu berarti apa? Jilbab Traveler ya. Itu kan sebenarnya tinggal mirroring ke Mbak Asma tuh saya waktu itu. Oh, Asma Nadia yang udah sampai ratusan negara ini kan. Karakternya saya cari tuh di situ kan buat ke si Rania itu kayak gitu. Nah, itu kan kalau penokohan atau karakter atau cerita based on pengalaman personal itu kan lebih mudah sebenarnya. Karena kita tinggal menggali apa yang ada yang terjadi dari sisi kita. Nah, pengkayaannya apa sih sebenarnya harus diisi kan di situ. Nah, kalau menurut saya buat penulis-penulis yang muda ini harus banyak-banyak riset sih emang. Apa sih yang terjadi sekarang gitu kan? Apa sih yang akan aku tulis gitu kan? Apa sih kebaruan yang harus aku berikan terhadap karyaku gitu. Itu sih Mbak, itu tantangan buat saya juga sebagai filmmaker sebenarnya. Karya baru apa yang harus aku sajikan ke penonton hingga itu membuat pencerahan atau membuat hal yang baru untuk mereka tonton kayak gitu. Oke, kalau ke tema-tema Mas atau ke genre ya, ada nggak yang misalnya sebelum kita masuk ke tanya jawab ya, ada nggak yang misalnya Mas pengen banget nemuin naskah yang kayak gini gitu misalnya? Yang di penulis mungkin belum banyak angkat gitu. Saya tuh sangat tertarik sebenarnya dengan cerita-cerita rakyat sebenarnya, cerita asli Indonesia yang kita bisa angkat. Dan jarang banget yang kita bikin sebenarnya. Ada satu cerita yang sampai sekarang tuh saya lagi riset gitu. Cuman saya nggak bisa ngomong ya. Itu tulisan salah satu ada penulis namanya Ramadan KH, tahu nggak Mbak? Tahu. Itu saya suka dengan tulisan beliau. Nah itu ada satu novel beliau. Nah novel beliau sampai sekarang lagi saya coba bikin. Saya pengen bikin film personal saya itu. Sampai sekarang masih riset gitu. Saya kerjasama dengan ada salah teman saya dosen di ISI Jogja itu kerjasama gitu untuk membedah novel itu sebenarnya apa sih sebenarnya novel ini gitu, dan buat saya itu menarik sekali gitu karena beliau ya, WhatsApp judulnya Kak Asma. Iya. Sebenarnya naskah novelnya kayak nggak terlalu populer sebenarnya novelnya itu, dan saya mendapatkannya juga susah sekali itu. Tapi dalam. Tapi tadi kemarin saya bulan apa ya? Bulan Januari atau Februari itu saya akhirnya dapat dikirim sama teman saya yang dosen ISI itu, terus saya bedah emang menarik sekali gitu. Kenapa menarik? Karena itu memberikan sesuatu hal yang baru gitu terhadap istilahnya cerita-cerita yang ada di kita gitu. Gitu sih. Baik.
Buat teman-teman ya, jadi sudah ada yang di Zoom ya, sudah ada tadi Asma sudah tulis di chat nomor alamat emailnya Mas Guntur Suharjanto, mangga dikirim aja sinopsisnya, ceritanya gitu ya ke Mas Guntur, terus mungkin silakan kontak di email nanti, tapi kalau misalnya nggak semua dibalas juga maklumin ya, ini beliau banyak ya, mohon maaf ya. Sela-sela lapangan ya. Terus mungkin juga nanti lewat email bisa tanya alamat Mas Guntur, jadi barangkali kalau teman-teman pengen memberikan hadiah novel ke Mas Guntur ya, siapa tahu gitu. Terus Mas Guntur, boleh sekali. Mas Guntur lagi mencari cerita-cerita yang apa sih, mengangkat apa ya, warna lokal ya Mas ya. Betul Mbak. Atau cerita-cerita rakyat kita mungkin cerita rakyat gitu. Atau apa, dan ini juga sih Asma pengen, kemarin tuh sempat diminta jadi pembicara di acara Kemendikbud ya tentang cagar budaya kita Mas gitu, dan kayaknya aku sekarang juga jadi punya apa ya, jadi pengen di novel itu menggarap yang apa ya, dengan setting yang salah satu situs yang menjadi warisan cagar budaya kita gitu. Kemudian mungkin karakter gitu, atau misalnya makanan gitu ya. Karena iri sih dengan Korea yang kimchi-nya tuh jadi mendunia, jajangmyeonnya jadi mendunia gitu kan, ramennya jadi mendunia gitu. Kenapa kita nggak perlu ya, beramai-ramai punya misi itu gitu. Selain misi mencerahkan dalam tulisan, ayo kita angkat nih, lihat di daerah sekitarnya apa yang menjadi cagar budaya yang mungkin ada legenda di balik itu gitu. Sehingga novel kita mungkin warna Indonesianya juga menjadi lebih kuat gitu ya Mas Guntur ya? Betul sekali. Masa kita kalah sama Korea yang bisa bikin cerita tentang reinkarnasi, cerita tentang goblin, itu kan saya cerita-cerita kepada orang nonton. Kita kan banyak sekali sebenarnya. Itu saya penasaran, ini kita bisa bikin ini. Kita budaya kita kan banyak sekali karakter-karakternya gitu kan. Oke, gitu sih Mbak sebenarnya. Oke. Buat teman-teman jangan lupa ya, bahkan seorang sutradara sekali Guntur Suharjanto yang sudah banyak bekerja sama dengan penulis-penulis novelis-novelis hebat tanah air, dan filmnya itu udah jutaan penontonnya, masih suka membaca, dan beliau juga sedang mencari naskah. Jadi buat teman-teman jangan lupa ya, harus semangat lagi membaca. Tadi jangan mengirimkan karya ke Mas Guntur kalau risetnya nggak kuat ya, kuatin dulu risetnya. Kemudian tadi pengkarakteran ya Mas ya, karakternya, dan harus menawarkan kebaruan. Jadi apa sih yang baru dari cerita ini gitu yang bisa ditawarkan kepada PH ya. Saya pikir PH juga bosan kalau misalnya garap yang itu aja ya Mas ya. Betul sekali ya, betul sekali. Mereka butuh sesuatu yang baru. Apa nih yang baru? Itu sih PR utama itu di situ. Apa yang baru? Kebaruan apa yang kamu tawarkan? Itu sih sebenarnya. Oke, sekarang kita mulai pertanyaan ya Mas ya. Silakan buat teman-teman yang di Zoom bisa bertanya langsung ke Mas Guntur. Ini moderatornya Tendi atau Bahrul ya yang sekarang ini? Ada Veronica Mbak. Oke, Veronica. Silakan yang raise hand. Munculkan wajah Anda. Jadi suaranya kelihatan nggak gelap ya? Iya, gimana Mbak? Kelihatan. Kedengeran nggak? Kedengeran. Ya, pertanyaannya apa Mbak? Aja ke Mas Guntur. Iya. Aku mau tanya nih, kalau rasisme gitu bisa nggak Mas? Kemudian ada cerita tentang batas ya kan? Sorry, suaranya kok putus-putus ya? Suaranya putus-putus. Nggak kedengeran ya Mbak? Iya, putus-putus. Atau Mbak mau ketik aja Kak di chat kan? Nanti Tendi bacakan? Ya, Mbak Veronica di chat aja kalau gitu ya. Iya, aku chat. Oke, siap. Nah, sambil Mbak Veronica, siapa mungkin yang bisa ini dulu? Yang silakan yang sudah siap untuk ingin bertanya. Boleh deh, boleh. Ada yang mau saya tanyakan. Oke, silakan. Silakan Mbak Majarani. Mbak Majarani, ya. Singkat, padat, langsung. Saya kan punya cerita yang sepertinya sesuai yang Mas Guntur cari ya. Yang tema-temanya dia 2 dimensi dari dunia masa kini ke dunia masa lalu. Judulnya Suami Negeri Dongeng gitu kan. Kira-kira mau baca gak nih? Kalau baca gitu. Nanti saya kirim bukunya maksudnya seperti itu. Nah itu aja. Oh mantap. Ya mau saya dikirim bukunya ke rumah. Harus lebih bagus dari ini ya. Kenapa? Iya Korea video aja. Berarti Mbak nanti ini juga dulu juara di salah satu platform ya. Juara 1 berturut-turut. Jadi sekarang dicetak. Sudah beredar di Gramedia juga. Wah, selamat Mbak. Kebetulan nanti 2 buku, jadi ada buku 1 dan buku 2. Dan temanya sepertinya sesuai dengan yang sedang dicari sama Mas Guntur. Makanya pedein deh cerita nih.
Berarti ditunggu ya hasilnya ya. Buat teman-teman yang penulis sebetulnya kalau pas lagi di live di Zoom ini teman-teman kan bisa berinteraksi langsung. Jadi nggak masalah cover bukunya di ini. Masih novelku yang iya boleh dong. Kalau saya ingin boleh. Boleh ya, boleh sekalian ngiklan ya. Selamat ya. Selamat. Apa judulnya itu Mbak? Suami Negeri Dongeng. Negeri Dongeng, ya. Iya, jadi kisahnya itu dia ada kayak kalau orang pada ngiranya time traveler, padahal sebenarnya bukan, tapi lebih ke apa? Parallel universe. Fantasi, romance sama supernatural sih ya. Supernatural. Siap. Menarik. Mbak, saya tunggu kirimannya nanti Mbak. Ininya kirim. Kita alamatnya makanya nanti ya. Iya siap. Nanti tinggal email aja mungkin Mas Guntur bisa menginformasikan ya. Oh iya. Nanti di email saya aja ya. Emailnya sudah ada di chat. Oke. Mbak Veronica tadi ada pertanyaannya sudah diketik kah? Boleh nanya nggak Bun? Oke. Ayah mau nanya, boleh ya? Ayah mau nanya. Wah, assalamualaikum Ayah. Ya Mas Guntur, apa kabar? Ini aku coba makilin gini Mas Guntur. Jadi kalau di KBM itu Mas Guntur termasuk di KBMF. Itu cerita yang laris-laris itu yang tentang pelakor, selingkuh. Misalnya, ya itulah yang gawai porno di suamiku. Banyak yang kayak gitu-gitu. Gitu ya. Nah, itu yang membuat orang baca, yang hit tuh bisa banyak banget. Bisa kita nulis sesuatu yang bagus, itu paling yang like 500. Tapi kalau agak nyerempet-nyerempet tuh bisa 5.000, 10.000 gitu loh. Nah, tapi di satu sisi kan berarti mereka sudah bisa membaca pasar. Tapi di sisi lain, filmmaker atau produser nggak boleh ngambil yang terlalu kayak begitu kan. Ada KPI, ada ngawas. Nah sekarang kalau Mas Guntur bisa ngasih masukan nggak ke penulis-penulis ini yang sudah bisa baca pasar dan sukain pasar. Tapi sekarang gimana caranya biar pasar online itu bisa juga diterima di pasar formal seperti film gitu. Ada nggak caranya Mas Guntur yang membuat hal-hal yang seperti nyerempet tapi menjadi lebih elegan terus lebih edukatif gitu? Ada nggak caranya Mas Guntur ya? Tips nih buat mereka gitu berarti ya? Makanya ini sebenarnya kembali ke percakapan saya dengan produser gitu. Bahwa sebenarnya yang menciptakan market adalah kita, bukan penonton. Oke. Itu penting banget disadari gitu, bahwa katanya penonton suka jadi kita bikin, itu ternyata salah katanya. Harusnya itu penonton suka karena kita menciptakan gitu. Kenapa di Indonesia itu TV bilang, oh itu karena penontonnya mau kayak gitu, sebenarnya salah besar gitu. Karena yang bikin maunya cuman gampangnya aja gitu. Ketika kita menciptakan sebuah standar dan akhirnya mereka ikut, ya pasti mereka ikut karena mereka hanya dikasih gitu, kita yang ngasih gitu katanya, seperti itu tuh Mbak. Makanya saya yakin bahwa ketika kita bisa memberikan ide itu atau gagasan gitu, mungkin berangkat dari sesuatu yang nyerempet tadi kata Pak Isa ya kan. Nah, tapi kan sebenarnya menuliskan tentang nyerempet itu kan tergantung point of view kita gitu. Bagaimana mengemasnya gitu, kayak Mbak Asma menceritakan tentang perjalanan cinta, pasti beda dengan yang lain. Bagaimana caranya? Adalah dengan kekuatan-kekuatan isi pikiran kita ya Mbak, ya kan? Bagaimana dengan perjalanan-perjalanan hidup kita dan bagaimana apa yang kita baca di sekitar kita atau kita baca lewat teks, buku atau apapun gitu. Katanya sih kalau pintar menulis harus banyak membaca ya Mbak ya, karena apa yang kita baca itulah yang kita alihkan tulisan kan, seperti itu katanya. Betul kan Mbak? Betul banget Mas. Jadi mungkin buat teman-teman yang kesana gitu ya, saya kira kayak gini misalnya, kayak saat ini kan sinetron Asma tayang ya, Istri Kedua, sebagai tampilan sinetron seperti itu gitu ya, tetap ada ini gitu. Tapi ada hal-hal yang misalnya kalau teman-teman baca bukunya gitu, kalau buat saya gini, saya sebagai penulis, kita bukannya nggak boleh ngangkat soal pelakor, boleh ya Mas ya, ngangkat soal poligami, ngangkat soal perselingkuhan boleh gitu. Tapi ada cara yang elegan, dan cara yang elegan itu selalu gini, kalau kita memberi hikmah itu selalu elegan. Kalau kita niatnya berbagi hikmah, berbagi pelajaran, ingin menyentuh, ingin membangun solidaritas, itu pasti biasanya lebih elegan gitu. Dibandingkan niatnya, gue pengen bikin yang seru nih, gue pengen bikin yang rame nih gitu ya. Ini biar viral nih gitu. Itu pasti akan beda, ya nggak sih Mas? Betul, jadi kalau film itu ada namanya big pictures gitu. Big pictures-nya apa? Goals-nya apa nanti yang ditawarkan gitu. Kalau hanya sekedar cuman sensasional, kontroversial, bisa negatif gitu. Ya kan? Itu ngawur tuh, akhirnya banyak terjadi film-film ngawur tuh kan, yang akhirnya masyarakat tahu itu jelek gitu. Tapi ketika kita menawarkan sebuah hal yang
ini bisa viral, tapi ada sebuah edukasi, ada sebuah hal yang memang positif yang kita bisa ambil, kita maknain gitu. Ya akhirnya orang akan terima itu gitu. Oh iya ya, cerita tentang misalnya tentang kayak dulu kita asal mungkin Beijing gitu, ya kan? Oh ternyata seperti itu ya halnya. Oh ternyata ya, Mas. Nah itu kan ada pernyataan-pernyataan gitu dan pilihan-pilihan kayak gitu. Nah akhirnya tergantung dari sudut pandang kita sih, bagaimana kita memaknai itu gitu. Karena kayak Pak Isa tadi bilang, saya tertarik dengan yang nyerempet-nyerempet itu kok orang suka gitu kan. Karena satu hal memang, manusia itu kan fitrahnya pengen sesuatu yang istilahnya, mungkin kita bicara nafsu ya gitu kan. Pasti akan larinya ke situ dulu gitu. Nah bagaimana kita menciptakan itu menjadi sesuatu yang produktif gitu. Itu kan Pak Isa sebenarnya kan. Di situ, misalkan kayak Mbak Asma tadi, istri kedua, bisa negatif bisa positif, ya kan. Nah ayo kita isi sesuatu itu dengan hal yang positif kan gitu sebenarnya. Bagaimana caranya ya kita mesti banyak mengkaji nih, melihat data-data apa yang terjadi gitu. Kalau kita menceritakan hal sesuatu yang negatif terus blar gitu, apa yang akan didapat gitu kan? Apa sih rewards kita nanti ke belakang kan nggak ada sebenarnya kayak gitu. Kayak Mbak Asma konsisten untuk menulis tentang hal yang kebaikan-kebaikan. Adanya kan ada rewardsnya gitu. Itu sih sama terjadi ke saya gitu. Wah saya sekarang harus benar-benar mencoba untuk memberikan value terhadap film saya gitu, yang akhirnya orang akan membaca sebuah hal, wah ini ada nilai-nilainya yang saya dapatkan. Nah itu kepuasan buat saya dan insya Allah menjadi hal yang baik buat saya kayak gitu. Kalaupun banyak ada negatifnya, berarti saya harus belajar dari itu seperti itu, gitu sih. Oke. Atau buat teman-teman yang sekarang ini nulisnya agak nyerempet-nyerempet ya, bisa menjadikan itu sebagai latihan ya, tapi niatnya sambil mungkin menulis sesuatu yang benar-benar kamu pengen jadi persembahan terbaik gitu buat rekam jejakmu sebagai novelis atau sebagai penulis gitu ya, sambil jalan ya Mas ya, gitu ya Ayah. Karena kan film atau novel itu kan adalah ini ya, sejarah yang akan berjalan terus gitu. Betul. Ketika nanti anak cucu kita melihat kita bikin sesuatu yang nggak bagus kan, kita juga kakekmu nulis sesuatu yang nggak bagus kan malu gitu. Ya. Itu sih hal yang melandasi saya akhirnya, kita harus bikin sesuatu yang bagus tapi positif gitu. Karena itu sejarah berjalan yang akan dikenang terus ke belakang gitu. Baik. Ada lagi? Ini siapa lagi Mbak Mesya mau bertanya kan? Mbak Veronica tadi dia nanya tentang Mbak Mesya dulu boleh? Iya. Assalamualaikum Bunda, Ayah. Mas Buntia. Ya silakan Mbak. Ya, saya ingin bertanya. Di sini kan saya sedang menulis di KBMF dan alhamdulillah lumayan banyak yang membaca, tapi sayangnya temanya masih standar seputar pelakor. Saya ingin bertanya pada Pak Guntur, apakah tema-tema seperti ini itu bisa diangkat menjadi sebuah film? Karena walaupun temanya masih standar, saya insya Allah yakin ada value yang akan saya sampaikan kepada pembaca. Terima kasih. Mbak sebentar, judulnya apa? Bunda. Kita pengen Mas Guntur, judulnya menarik nggak nih? Judulnya Hasrat Seorang Ipar dan sedang terpopuler nomor 1 di KBM Bunda sekarang. Oke. Hasrat Seorang Ipar, gimana Mas Guntur? Iya. Mbak bisa ini nggak? Aku ngebayangin di film gitu judul layar lebarnya. Iya. Mungkin bisa dipikirkan alternatif judul Mbak nanti kalau misalnya difilmkan. Baik Bunda, terima kasih. Dulunya memancing itu Mbak. Memancing keributan. Kayak gini-gini rame Mas di KBM nih, masih rame ya. Oke, gimana Mas Guntur? Ya memang sih, karena salah satu unsur penting itu kan judul ya Mbak ya. Judul itu kan membuat etalase kita harus mau beli atau enggak kan gitu kan. Kita mau beli enggak nih gitu, kita mau baca apa enggak gitu. Judulnya sih memancing memang. Nah, tugas kita sekarang ngisi di dalamnya kan seperti itu kan. Kalau akhirnya Mbaknya menulis hasrat seorang ipar. Jangan-jangan tahu ya dia hasratnya kemana ya. Iya. Nah tinggal caranya mengisinya gitu. Karena sebenarnya kayak flashback ke filmnya Mbak Asma, Surga Tak Dirindukan gitu, ya kan? Itu sebenarnya kan udah muncul di Assalamualaikum Beijing tuh, kita syuting waktu itu. Si Bella yang menjadi penulisnya. Nah itu ada cover buku loh, jadi nyuri start. Ada cover bukunya juga gitu. Nah itu yang bikin filmnya malah bukan PH yang bikin Assalamualaikum Beijing. Itu bisa membaca market itu orang itu.
wah ini besar ini. Karena apa? Karena judul sebenarnya. Judul itu udah catchy itu, udah membuat orang jadi tertarik gitu. Nah, apalagi ketika baca bukunya ternyata memang wah keren banget gitu. Nah, ini kan. Nah, sekarang itu kan juga sebenarnya cerita tentang bagaimana kehidupan suami istri ya Mbak ya kan? Terus ada orang ketiga gitu. Itu selalu menarik ya, Man. Nah, bagaimana sekarang meramunya ya kan menjadi suatu cerita yang menarik. Nah, itulah yang harus dipelajari sebenarnya. Karena ketika orang menulis tentang cinta ya semua orang menulis tentang cinta gitu. Tapi cinta yang seperti apa kan sebenarnya yang harus kita pelajari. Itu sih yang harus dipelajari. Nah, sekarang tinggal Mesya nanti ya kan banyak belajar sama Bunda juga tuh sebenarnya. Bagaimana nih biar elegan gitu menulisnya gitu. Kebetulan kemarin saya juga ngikutin film paling hits drakor Korea itulah yang cuma 16 episode, yang mana nih kelanjutannya nggak ada. Ada itu ya, Surga yang Tak Dirindukan. Sampai ada yang bikin plesetan itu. Versi Indonesianya itu. Berarti bayangkan loh, Surga yang Tak Dirindukan sampai 3 jilid nih sekarang. Terakhir itu kalau emang value-nya nggak bagus nggak akan dibikin sebenarnya. Nah itu tuh. Itu hal yang nggak gampang sebenarnya itu. Mas, kayak Mbak Mesya atau teman-teman KBM yang sekarang menulis ke sana ya, sambil nanti ini pelan-pelan kita belajar menulis lebih elegan. Rasanya mungkin bukan segera mempromosikan, tapi mungkin bisa baca Surga yang Tak Dirindukan 2 atau misalnya buku istri kedua atau seri-seri catatan hati gitu. Karena seorang penulis itu sama seperti filmmaker ya Mas, kita memilih kan bagaimana kita berkarya, karya apa yang kita angkat, kemudian bagaimana kita pendekatan terhadap kisah tersebut yang kita ambil gitu kan. Karena Mas Guntur sebetulnya kayak Assalamualaikum Beijing, kalau misalnya sutradaranya ngaco, mungkin bukan Mas Guntur, bisa jadi kan yang adegan di kamar itu yang di si Dewa sama Anita gitu, yang pengkhianatan itu kan bisa jadi diangkat dan menjadi sebuah karya yang akhirnya kalau bahasanya Malaysia lucah ya gitu. Tapi itu gitu, kita memilih bagaimana kita berkarya. Oke, Mbak Veronica tadi pertanyaannya Mas Guntur, kalau misalnya nggak dari novel tapi cerpen boleh nggak ngirim ke Mas Guntur? Dia ada cerita tentang budaya suku Batak. Nah. Boleh banget. Cerpen juga bisa dibikin film kan sebenarnya gitu. Orang puisi aja bisa ya Mas ya? Betul. Lagu juga bisa bikin film. Iya, jadi intinya bisa ya Mas ya? Bisa ya. Nah, oke. Dan satu hal lagi, waktu itu saya sempat diskusi dengan beberapa produser gitu. Ternyata yang menarik pertama kali itu adalah judul sebenarnya. Judul. Okay. Bahkan saya ada tanya produser, Pak emang Bapak udah baca? Saya nggak baca, judulnya saya udah suka dan itu menjual. Saya mau itu. Ada yang seperti itu. Bocoran banget nih, benar. Betul, Bapak belum baca naskahnya, nggak peduli. Judul itu saya mau beli. Saya mau patenkan. Bahkan seperti itu tuh. Jadi ada beberapa produser film yang membeli novel dari judul doang dan itu udah langsung didaftarkan tuh. Nah ini bocoran berharga buat teman-teman. Didaftarkan dan nggak boleh ada yang bikin film dengan judul yang sama. Ketika ada yang membuat sama bisa dituntut itu, ya kan Mbak Asma udah denger ini kan. Ini sekarang terjadi banget nih di produser-produser Indonesia, berlomba-lomba untuk membeli IP. Yang penting beli dulu gitu ya. Beli dulu, dipatenin dulu. Benar-benar itu kekuatan judul. Mau ikut lomba, mau ngirim ke penerbit, pengen karya bestseller, pengen karya difilmkan, kekuatan judul. Jadi buat teman-teman jangan segan-segan untuk membuat alternatif judul ya Mas ya. Jadi kayak tadi tuh hasrat orang IPA. Nah alternatif judulnya apa? 2, 3, 4, 5 sampai 15 ya. Kemarin Mas Madi bahkan sampai bisa puluhan ya, bisa banyak judul yang bagus buat film kayak gimana tuh Mas Guntur? Judul yang bagus itu katanya yang provokatif, katanya seperti itu. Sebetulnya hasrat sih provokatif ya, in a way. Iya, provokatif ya. Nah, tinggal kita lihat market sekarang. Market film Indonesia, itu kata Mbak Asma tadi harus lebih elegan. Itu, harus memikirkan itu. Karena mungkin hasrat seorang ipar itu provokatif, tapi cukup elegan nggak diangkat menjadi sebuah karya film? Mungkin hasrat ya kan, aja masih elegan ya? Nah, mungkin bisa jadi ya kan? Hasrat. Tapi apalagi nih sampiran lain yang bisa menjual dan membuat orang pengen nonton kan gitu Mbak.
surga tak dirindukan. Ada tagline nih Mas. Iya, misalkan kayak surga tak dirindukan itu, surga jelas. Tapi kok tak dirindukan? Nah itu kan menjadi pertanyaan gitu. Assalamualaikum Beijing, apa nih yang terjadi dengan Beijing? Kenapa dia ke sana? Ini loh hal-hal yang bertanya seperti ini. Kayak dulu saya bikin 99 cahaya di langit Eropa. Emang apa aja 99 cahaya itu? Kan judul itu harus memberikan banyak wacana pertanyaan. Kalau judul itu mandek, berarti kan nggak berhasil. Itu sih, itu yang saya pelajari dengan membuat film dan membuat beberapa kali pengembangan skenario gitu, yang memang belum ada judul cerita original gitu. Baik. Jadi judul itu harus benar-benar membuat banyak pertanyaan. Kalau enggak, berarti judul itu mandek gitu. Berarti tidak akan ada orang yang penasaran untuk melihat filmnya atau membaca novelnya, kan seperti itu. Jadi buat teman-teman yang saat ini saya yakin punya banyak naskah, punya banyak bisa dilihat lagi judul-judul yang ada, kemudian bisa jadi naskahnya yang mungkin sudah dikirimkan ke produser. Menarik sih, tapi mungkin judulnya kurang mencuri perhatian gitu. Jadi bisa jadi kita naskah-naskah yang ada kita coba kasih judul yang berbeda gitu ya Mas Guntur ya? Betul ya. Iya, oke. Asa katanya mau dari nanya. Hardina, Mbak Asma. Oh bukan Asa ya, tadi Asa katanya mau nanya. Asa Janati dulu. Oke. Silakan. Silakan Mbak Asa. Assalamualaikum Bunda, Mas Guntur. Suara saya kedengeran? Cukup Mbak. Gimana? Iya. Saya juga teman-teman di komunitas bisa menulis itu saya banyak melihat novel teman-teman di komunitas bisa menulis itu yang saya lihat bagus gitu loh. Nah, cuman itu dan banyak sekali gitu teman-teman. Cuman kadang nggak punya akses untuk bisa mungkin mempresentasikan karyanya ke orang-orang PH, ke produser atau sutradara gitu. Atau mungkin kita kurang informasi. Jadi adakah media yang bisa menghubungkan itu? Pertanyaannya. Baik, makasih Mbak Asa. Gimana Mas Guntur? Terima kasih. Menurut saya saya yakin banyak orang punya cerita bagus. Saya yakin itu. Tinggal bagaimana bisa menemukannya itu kan permasalahannya. Dan ketemu dengan orang yang cocok. Nah, salah satu cara sekarang yang patut ditiru adalah menurut saya kayak Mbak Asma Nadia. Kenapa? Karena self brandingnya jelas gitu. Mau nggak mau kita harus self branding kan Mbak. Ketika kita belum punya karya yang besar, mau nggak mau kita harus self branding. Siapa gue? Siapa saya? Apa bikinan saya? Kemampuan saya apa? Itu yang nggak boleh lepas dan harus selalu dilakukan tuh. Entah ikut banyak komunitas, entah ikut banyak kompetisi. Mau nggak mau kan seperti itu. Beda ketika dengan nama Asma Nadia, orang udah tahu Asma Nadia, tahu saya. Tinggal beli aja kan. Mau beli apa dari Asma Nadia gitu. Nah, permasalahannya bagi orang-orang yang masih baru, kayak misalkan di film juga, siapa lu? Lu pernah bikin film apa? Pernah bikin film yang di atas 1 juta penonton belum? Nggak bisa loh bikin film kalau belum bikin film 1 juta penonton. Kejam tuh. Nah, buat teman-teman yang masih baru, ya kan, masih belum, misalnya belum punya istilahnya belum punya nama gitu ya kan, memang harus dari diri sendiri untuk, memang berat gitu, tapi kita harus lakukan. Bagaimana kita jualan gitu, bagaimana kita membranding diri kita biar orang jadi tahu gitu. Itu sih yang paling penting buat saya. Baik, jadi self branding ya Mas ya. Jadi teman-teman harus mulai menemukan dari sekarang. Coba pertanyakan teman-teman ingin dikenang sebagai penulis yang seperti apa, tema-tema apa yang pengen teman-teman garap. Karena biasanya memang penulis sudah kebayang sih bagi produser. Misalnya kalau karya-karyanya Hanum Rais ya lebih kurang kayak gimana ya Mas, kebayang ya. Atau misalnya Habibur Rahman atau Fuadi gitu ya. Jadi itu satu hal yang teman-teman bisa bangun. Kemudian yang kedua, coba untuk berkarya sebaik mungkin dan berusaha bestseller ya Mas ya. Karena tadi kan kayak karya yang judulnya kedengeran sama produser salah satunya karena bestseller kan. Selain judulnya menarik ya, kemudian mungkin bestseller ya. Harus bestseller ya. Kalau nggak viral, itu sih. Kalau nggak viral. Kemarin Layang-Layang Putus tuh dari KBM Mas. Oh itu dari KBM ya? Dari KBM. Layang-Layang Putus. Akhirnya filmnya dari mana sih? MNC atau siapa ya akhirnya? Atau MD? Saya nggak tahu akhirnya deal sama siapa tuh. Tapi kayaknya ada rencana ke situ gitu. Cuma nggak tahu nih. Iya. Terus ada yang nanya, kalau judulnya Verdosa menarik nggak Mas? Apa Mbak? Judulnya Verdosa. Jadi berdosa tapi V-nya Verdosa.
Gimana ya? Kalau buat saya tulisan itu sesuatu yang aneh, tapi maksudnya apa gitu? Apa yang mau disampaikan? Saya nggak nyampe ke situ tuh. Tapi sudah cukup. Saya tuh lebih seneng bertanya-tanya sih tuh. Betul, tapi bertanya terus, ya udahlah, kayaknya sih nggak penting gitu menurut saya ya. Oke. Wah, Mbak Veronica langsung dapat ini nih ya. Tadi siapa? Tendi yang mau nanya lagi? Humay bukan? Mbak Hardina silakan. Mbak Hardina silakan, Mbak. Mbak Hardina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, saya mau tanya, saya pernah membaca tulisannya Kang Dewa. Beliau mengatakan dia tidak akan menulis kecuali bestseller. Nah, yang saya mau pertanyakan, ketika penulis baru belajar literasi itu belum punya nama kan, yang seperti tadi Mas Guntur bilang siapa kamu gitu. Nah, gimana sih biar caranya kita pede dengan tulisan kita yang belum punya nama itu, apalagi bisa sampai ke sutradara kayak gitu. Itu aja sih tipsnya biar pede, karena kadang kalau teman-teman tahu aja baru dicecein itu udah down gitu lah. Ya begitu aja Bunda, terima kasih. Penulis, langsung down ya. Cie jadi penulis nih. Gimana Mas Guntur, kan di dunia filmmaking juga ada gitu kan. Berasa kan waktu pertama Mas Guntur misalnya bikin karya belum punya nama, terus biar nggak down, biar percaya diri tuh kalau resepnya ala Guntur Suharyanto gimana? Kalau saya banyakin teman di komunitas yang memang kita ada passion di situ gitu, penting gitu. Networking itu penting gitu. Jadi kita ada teman A, B, C yang bisa memang membuat kita akhirnya lebih dalam dan lebih intens terhadap yang kita sukain gitu. Karena mau nggak mau kita akan dikenal dengan komunitas. Oke. Jadi atau memang kita punya cara sendiri. Sekarang banyak sekali lah ya. Kita bisa membuat cara diri kita, self branding kita itu banyak sekali gitu. Dengan sosial media, dengan apalah gitu, bisa banget sebenarnya gitu. Yeah. Dan memang networking sih. Networking itu kita mau nggak mau harus memang kita buat gitu. Kita nggak bisa menunggu. Kalau kita menunggu, apalagi kita siapa sih kita? Ya kita nggak akan pernah dapat giliran itu gitu. Artinya kita harus aktif gitu. Yeah. Kayak kemarin ada satu premis film yang belum rilis besok itu yang Ranah Tiga Warna itu tuh. Itu kan tentang Mansobaro Safiro gitu kan. Nah itu kan sebenarnya novel-novelnya Fuadi itu punya mantra-mantra yang catchy gitu. Betul. Manjada wajada, Mansobaro Safiro itu kan hal yang apa sih ya kan? Oh ternyata kesabaran itu adalah membuahkan keberuntungan. Nah kemarin kita kupas di film itu. Kesabaran seperti apa gitu. Yang membuat keberuntungan gitu kan. Yang membuat kamu akhirnya berhasil gitu. Oh ternyata kesabaran bukan kesabaran yang kayak orang bilang, oh kalau sabar berarti kita nerimo, diem. Ternyata bukan itu gitu. Tapi adalah kesabaran yang aktif gitu. Kesabaran yang kita harus selalu melakukan ikhtiar untuk melakukan banyak hal. Ketika kita gagal berarti kita harus punya plan B, harus punya plan C. Ternyata itu message-nya yang kita gali itu. Oh, nah ini kayak sama gitu terhadap teman-teman semua yang masih baru gitu. Nah kalau sekali nulis di CC terus down ya selesai. Mental kita berarti sekecil itu. Tapi kalau kita mau berhasil ya pasti harus ada kegagalan-kegagalan yang berulang untuk kita merasakan hal itu dan kita bisa berhasil kan seperti itu sih Mbak gitu. Oke, masih mungkin satu pertanyaan nggak Tendi? Kita ini sebelum nanti kita minta pesan-pesan nih dari Mas Guntur. Yes. Atau ada satu pertanyaan mungkin dari Facebook, kalau misalnya bisa kita comot. Dari Facebook sebentar. Buat teman-teman sebetulnya ini udah dibuat network ya, dan kita saya pribadi kalau dulu ada semacam KBMF ini saya akan sangat berterima kasih. Ini mempertemukan kita dengan link, termasuk sekarang kita jadi punya akses alamat emailnya Mas Guntur
Mas Guntur gitu. Itu dimanfaatkan banget buat teman-teman, dan jangan lupa belajar dari bintang itu setiap Rabu ya, kecuali nanti tanggal 22 itu hari Sabtu dengan Ika Natasha, dan kami akan menghadirkan banyak banget, nggak cuma penulis, ada cerpenis, ada novelis, nanti ada penyair, ada penulis skenario, ada Mas Guntur, nanti sutradara, nantinya ada dari penerbit juga gitu. Jadi silakan dimanfaatkan banget momen ini, ruang untuk network yang tadi sudah diberikan. Apalagi kalau dari penerbit datang, dari Mas Guntur, dari sutradara yang punya akses ke PH, itu harusnya udah nggak ada excuse lagi Mas Guntur ya. Betul. Karena banyak banget produser yang nanya, mana cerita baru mana? Ayo kita berikan KBM. Serbu. Bener loh. Banyak banget saya mau bikin film tapi yang baru saya capek, yang lama-lama mana yang baru. Mas Boy ini Mas hidup sesurga Mas. Ayo dong. Aku kirim ya. Mau. Oke, masih ada pertanyaan Tendi? Ini kita makasih banget nih Mas Guntur nih di sela-sela waktu syuting ya. Berarti pasti makannya buru-buru atau bahkan belum makan malam nih. Karena lanjut. Apa nih? Gitu. Iya. Demi berjual lagi udah lama. Tema religi enggak juga kan Mas ya? Religi kan juga universal ya, ada yang tanya gitu. Betul. Jadi sebenarnya buat saya membuat film itu adalah platform buat saya belajar terus, berinovasi gitu. Jadi nggak harus religi, karena sebenarnya semua film tuh pasti ada message story-nya kayak gitu. Tinggal bagaimana kita mengolahnya sebenarnya gitu. Ya kebetulan memang saya senang banget karena itu ya saya bikin film yang selalu dekat dengan kehidupan saya dan kenyamanan saya gitu. Kebetulan saya banyak mendapatkan hal-hal yang buat saya akhirnya positif, dan saya bisa menjalankan banyak hal yang saya, kalau istilahnya yang kamu buat nanti kan kamu pertanggungjawabkan. Itu sih intinya, itu ibu saya ngomong kayak gitulah. Nggak cuman di dunia, tapi nanti di setelah kehidupan berikutnya kamu juga punya tanggung jawab untuk apa yang kamu lakukan. Nah itu saya banyak mengurangi dosa saya insya Allah dan menggugurkan banyak kalian. Sementara pertanyaan-pertanyaannya ada gini, kalau tema tabu gimana, noda di pesantren gimana? Mas aku boleh nanya dong, sosok pasif, Bisa dulu deh. Nggak, Mas Guntur ini kan pernah ada wartawan nanya, ini adalah sutradara yang paling banyak syuting di luar negeri kan? Dari Barcelona, Maroko, Scotland, pokoknya paling banyak syuting di luar negeri itu Mas Guntur. Ada nggak sih tips Mas, cerita itu kalau settingnya luar harus bagaimana itu? Nah ini sebenarnya selain yang nambahin mas. Kalau negara mana yang belum digarap oleh PH Indonesia saat ini yang mungkin sebetulnya menarik? Sebenarnya saya itu udah, tapi nggak sebanyak Mbak Asma ya keliling dunianya. Tapi dengan film ini akhirnya saya bisa menamaki negara-negara itu udah hampir ya 7-8 negara lah, dengan 20 lebih kota di negara-negara itu gitu. Nah buat saya sebenarnya banyak sih, setelah itu banyak produser yang yuk kita bikin film ke Turki, yuk kita bikin film ke mana. Tapi begitu saya baca ceritanya kosong melompong gitu. Kosong melompong tuh, nah ini mah syuting di Indonesia juga bisa. Nah kalau cuman setting negara dipindahkan nggak ada urgensinya gitu, dan saya juga nggak mau mengerjakan, buang-buang waktu aja, dan penonton juga cuma gara-gara keluarga doang, terus ngapain gitu. Nah harus ada sesuatu yang melandasi dan memang bisa terjadi hanya di sana aja gitu. Nggak boleh cuman sekedar setting tok gitu. Jadinya dangkal gitu, kalau kita dalam sebuah film jadinya dangkal gitu. Harus ada sebuah hal yang kuat yang melandasi bahwa memang cerita itu harus terjadi di sana gitu. Itu hal saya yang paling penting buat saya seperti itu. Jadi nggak boleh tempelan setting. Iya, nggak cuma tempelan. Wah gini doang mah bisa dimanapun. Nah terus ngapain, urgensinya apa gitu kan, gitu sih. Sama kalau yang saya pengen syuting sebenarnya sampai sekarang itu tuh ada 2 negara saya. Satu Rusia bukan? Satu Rusia, saya pengen banget syuting di sana itu. Iya. Kedua saya pengen syuting di Turki. Tapi kan udah masuk itu. Pernah, cuman pengen lagi. Saya pengen menapaki zaman-zaman Golden Age Islam itu, apalagi kemarin Hagia Sophia jadi masjid itu, saya jadi pengen sana lagi tuh. Oh benar bikin lagi lah Turki ya. Oke. Iya itu, aduh itu pengen saya. Ya, pengen sholat Jumat tuh di Hagia Sophia. Iya benar. Kita kemarin kan nggak bisa ya. Iya, Tendi masih ada pertanyaan satu. Mau dong satu. Oke apa? Ini Tendi ini bosnya Mas. Jadi Tendi ini
yang punya nih ini KMO Publishing, tidak masuk toko buku tapi bisa sampai 17.000, 20.000 eksemplar. Gimana? Masya Allah. Ya, aku waktu itu nonton ikut premiernya sih pas Lampor ya. Nah ini keren banget menurut aku Lampor ini. Lampor. Kok tiba-tiba Mas Guntur masuk ke film-film yang horor kayak gitu dan bisa kayak gitu. Tingkat kesulitannya kayak gimana sih Mas yang untuk yang Lampor dan dibandingkan dengan film-film kayak Assalamualaikum Beijing dan segala macamnya kayak gitu. Kayak soalnya itu termasuk Lampor itu termasuk yang menurut saya itu ini keren banget kayak gitu. Horor yang keren ya? Ya jadi sebenarnya saya itu kan dari dulu nggak pernah mau bikin horor. Saya sama sekali nggak mau bikin horor karena nggak ada urgensinya saya bikin horor waktu itu. Terus suatu ketika saya lagi ngedit dengan salah satu produser itu, saya bercerita masa kecil saya gitu. Saya pernah punya pengalaman seperti di Lampor itu dan akhirnya wah ini bagus kita filmin gitu. Tapi saya nggak mau bikin film horor yang kayak orang-orang bikin, saya bilang. Film horornya mesti ada edukasinya, mesti ada muatan-muatan positif yang akhirnya memang orang merasa bahwa tetap namanya manusia itu kodratnya lebih tinggi dari makhluk-makhluk itu gitu. Bagaimana serang kita mencikapinya gitu. Karena makanya waktu itu saya coba bikin package-nya bahwa keluarga dengan cinta keluarga itu ya kita akan selalu berhasil kayak gitu seperti itu. Di samping memang akhirnya cerita itu menjadi salah satu personal karena itu kejadian masa kecil saya dan syutingnya memang di daerah kelahiran saya. Itu jadi tantangan buat saya sih sebenarnya seperti itu. Nah orang bilang wah horornya Lampor nggak kayak horor jumpscare yang lain ya memang karena desain produksinya memang itu sebenarnya bukan horor sih, drama keluarga tapi dalam balutan misteri horor seperti itu gitu. Ya, ini mungkin juga memberikan harapan kepada teman-teman KBM. Ada juga Mas yang suka nulis-nulis horor ya. Jadi kalau nanti bikin cerita horor gitu ya, cerita horornya harus punya makna. Jadi nggak boleh ada cewek harus seksi dulu gitu ya, pakai baju seksi sebelum ketemu jurik ya Mas. Ya jangan sampai ya. Ada itu Mbak. Enggak. Lampor nggak ada itu Lampor. Iya, makanya ya. Jadi buat teman-teman yang bikin horornya juga seperti Mas Guntur tadi ketika menggarap Lampor. Jadi buat teman-teman sekarang kita waktunya udah habis ya dan saya bukannya nggak pengen memperpanjang tapi Mas Gunturnya lagi di tengah-tengah syuting. Mudah-mudahan nanti kapan-kapan berkenan lagi ya Mas ya. Amin. Jadi tamu untuk kita KBM lagi. Ya, dan doakan nih Belajar dari Bintang ini sama KBM App ya. Yang belum mendownload silakan diunduh KBM App di Google Play Store ya dan kita ketemu pekan depan itu sama penulis Golagong ya kalau nggak salah ya sama Mas Golagong kalau nggak salah. Oke. Ya Mas Guntur minta pesan dong pesan-pesan nih buat teman-teman ini ada 1.100.000 mungkin sekarang udah 1 juta lebih 100 lebih ya 1 juta anggota KBM. Oke, pertama saya tunggu tulisan-tulisannya di email saya. Kalau udah ada jadi novel dikirim ke rumah saya mau banget mumpung masih banyak waktu nih bisa baca di masa-masa pandemi ini banyak sekali waktu di rumah jadi bisa banyak membaca karya teman-teman semuanya. Terus kedua terhadap teman-teman yang masih merasa saya baru menulis belum siapa-siapa, saya belum seperti kayak Mbak Asma atau Pak Isa gitu. Pertama buat saya adalah kita harus konsisten gitu. Kita harus belajar konsisten. Kayak Mbak Asma, Asma Nadia tulisannya itu. Fuadi tulisannya itu gitu. Guntur tuh kalau bikin film itu. Ya itu, konsistensi itu. Konsistensi lahir dari apa yang nyaman dengan apa yang kita mau. Nah, itu harus kita pinter-pinter menggali di situ. Karena saya yakin semua orang pasti punya satu hal yang spesifik gitu. Gak bisa semuanya bisa enggak gitu. Nah, coba kita cari di mana kemampuan kita yang spesifik itu kita kembangkan, kita gali terus. Itu sih. Dengan tetap belajar, dengan komunitas, membaca, ikut lomba, selalu tuh kayak gitu tuh. Di medsos, self branding, apalah, pasti akan ketemu jalannya insya Allah gitu. Akan dibukakan lah jalannya seperti itu. Itu Mbak, saya tunggu karya-karyanya, novel-novelnya lewat email saya nanti.
Iya, terima kasih banyak Mas Guntur sudah berbagi dan kita akan ada sesi foto bareng ya Mas Guntur ya sebelum Mas Guntur kembali. Mohon maaf lahir batin, mohon maaf keterbatasannya di sini. Terima kasih sudah menjadi guru dari bagi teman-teman di KBM. Silakan teman-teman dinyalakan videonya, kita foto bareng dengan Mas Guntur Suharyanto. 1, 2, 3 ya Ten, jadi jangan lagi. Siap. Gelap saya. Nggak bagus, Candid nggak bagus. Oke, silakan teman-teman semuanya munculkan wajah-wajahnya. Wajahnya dimunculkan di kamera. Salam literasi. Oh ini ya. 1, 2, 3. Oke. Lain sutradara ya, ininya langsung ke sini ya. Jadi angle-nya udah beda deh kalau sutradara ya. Mas Guntur sekali lagi terima kasih sudah berbagi, jangan kapok. Mudah-mudahan nanti cukup kan tadi kita sekali kan? Apa mau lagi? Udah cukup kan? Udah semua ketampilkan tadi? Sekali lagi. Ayo munculin semuanya ya, Mbak Wafa, Mas Ari, Mbak Saida, silakan munculkan. Bebas. Bebas. Ayo, literasi. Ayo. 1, 2, 3. Oke, ya baru muncul Mbak Nafisanya. Udah kan Mas Guntur, kasihan? Udah, oke siap. Makasih Mas Guntur. Terima kasih Mas Guntur. Sama-sama Pak Isa, Mbak Asma, semuanya terima kasih. Sampai bertemu nanti di lokasi syuting OTW nikah mudah-mudahan. Amin. Amin. Syukran. Terima kasih. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman di KBM jangan lupa yang di grup yang saat ini masih live, next ikutan biar nggak iri sama yang tadi sudah live di Zoom ya, bisa foto bareng. Jadi ikutan selalu di info ada ini ya, di flyer ada selalu nomor telepon ya. Gitu. Saya pamit dulu. Mohon maaf lahir batin. Mau di Raja dari Bintang berikutnya. Tapi sore ya. Ya sore kalau nggak salah. Nanti dikembali lagi. Dia pukul 4 sampai pukul 5 sore. Oke, Asma out. Assalamualaikum. Makasih Mbak Asma.